Kita masih ingat ada dulu surat edaran dari PCNU Garut melarang mengundang Habib sampai ada tes DNA atau sampai diisbat oleh Narkoba Internasional, kalau tidak salah begitu ya. Jadi jangan dulu ngundang Habib-Habib dalam acara. Tapi ternyata di sini di jantung daerah Garut, yaitu di alun-alunnya, dan tentu ini toh atas kesepakatan Pemda Garut. Kalau tidak ada izin tidak mungkin. Bahkan di situ ada tulisan yang besar sekali, Garut Cinta Habaib ditulis pertama kali, lalu Cinta Ulama, lalu Cinta NKRI. Artinya apa? Berarti surat edaran itu mungkin sudah dianulir, atau mungkin yang tidak boleh mengundang itu adalah dalam acara-acara keorganisasian Garut, PCNU-nya maksudnya. Artinya kalau ada rapat, ya kalau rapat Pak, ngapain mengundang Habib kalau Habibnya bukan pengurus. Kalau untuk warga Nahdiyinnya, ya bayangkan kalau misalnya warga Nahdliyin Garut tidak boleh ngundang Habib, berarti ini yang berkumpul ini ribuan ini. Bahkan di live-nya saja yang nonton itu 4.000 5.000. Apa itu semuanya bukan warga NU? Wah, nggak tahu juga kalau begitu ya. Yang jelas kalau kita mau pakai pemikiran yang sederhana saja, berarti surat edaran itu ya mungkin sudah tidak berlaku atau mungkin memang tidak pernah digubris oleh masyarakatnya. Karena kenyataannya masyarakat tetap berbondong-bondong. Bahkan acaranya bukan di musola, bukan di masjid di pinggir-pinggir. Ini di tengah-tengah Garutnya, yaitu di alun-alunnya. Ya Anda berpikirlah. Inilah yang selalu saya bilang. Sebesar apapun gerakan, apalagi kecil ya, anti Habib, kenyataannya itu hanya ramai di media sosial saja. Di masyarakat itu nggak ada pengaruhnya acan-acan, kalau kata orang Betawi itu nggak ngefek bro. Tetap saja begini. Ada analisa bagus dari Mas Tabur Tuai. Oh, itu kan orang mau bersolawat, bukan masalah nasab. Ya boleh begitu. Ya mungkin sudah disurvei oleh orang-orang yang datang ini, mereka itu membatalkan nasabnya semua, tapi tetap ikut karena bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah. Tidak masalah nasabnya tersambung atau terputus. Oke, tapi ini kan bukan bicara masalah itu. Ini bicara masalah gimana sih surat edaran itu? Apa surat edaran itu hanya beredar di situ saja, tidak ke masyarakat? Katanya kepada semua MWC. MWC itu kan berarti per kecamatan. Artinya semua kecamatan di Garut itu mestinya menyuarakan tidak boleh mengundang Habib. Ini gimana ceritanya? Semua kecamatan menyuarakan tidak boleh mengundang Habib, tapi malah Habibnya diundang di tengah-tengah kotanya atau di tengah-tengah kabupatennya, yaitu di alun-alunnya. Ini adalah realitas yang real terjadi. Mari kawan-kawan menyadari bahwa apa-apa yang heboh-heboh, Ba'alawi batal, mereka cucu nabi palsu, mereka ancaman buat NKRI, memalsukan sejarah atau apalah-apalah, hebohnya di media saja, di YouTube saja wabil khusus, bahkan di media resmi nasional pun tidak naik, tidak pernah naik isu ini. Bahkan ketika misalnya naik, itu pun karena heboh di TikTok, yaitu ada orang yang botak ya, terus ngaku mimpi Rasulullah, judulnya malah Nabi Khidir. Ya, siapa itu ya, Gus Maulana Ishak itu pun nggak sama sekali bicara Ba'alawi batal. Bahkan dulu juga pernah naik, itu pun yang naik malah Buya Yahya. Artinya kelompok ini benar-benar majhul ya, tidak diketahui, tidak menjadi sorotan. Ketika pun masuk ke TV One, malah yang ceramah itu yang menyerang. Itu pun tidak pernah pula disebut siapa sih orang-orangnya. Ini kenyataannya. Kalau misalnya itu sesuatu yang hebat, yang keren, yang wow, tidak mungkin sudah setahun bergulir tapi tidak pernah laris di media nasional, tidak pernah ada yang tertarik mengangkatnya ya. Bahkan sampai ada perdebatan heboh pun nggak ada itu. Kalah dengan artis misalnya ada kucing beranak
kambing, kalah juga dengan misalnya ada artis gebukin suaminya atau digebukin istrinya, jauh ya. Saya ketika berbahasa begini itu merosting biar kita sadar bahwa apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai sebuah temuan yang luar biasa, bisa jadi itu hanyalah sebuah sensasi menabrak mayoritas, hal-hal yang fenomenal, tetapi skalanya adalah skala kecil. Masih jauh untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau baca kitab nasab, kalau mendengarkan ulama-ulama yang ahli di bidang nasab, baik itu ulama-ulamanya misalnya di Indonesia, ulama-ulama tertinggi yang mungkin tidak dianggap ahli nasab, Rais Am dan sebagainya, itu semua bertentangan dengan hal-hal yang baru-baru muncul ini. Sekarang pakailah akal yang sehat itu. Kita sama-sama tidak tahu pasti, tetapi kita kok mau ikut satu orang melawan 1.000 orang? Apakah yang 1.000 itu bodoh semua, tertipu semua? Yang satu orang ini yang sadar. Kalau ada jalan tol satu arah, 3 orang ke arah barat, 1.000 orang ke arah timur, terus yang 3 ini ngotot, kalian salah jalur, ini yang benar. Kira-kira gimana polisinya itu? Kalau menurut saya, polisinya itu tidak akan menilang mereka, memanggil mereka ke kantor polisi, tapi mungkin dibawa ke rumah sakit atau ke psikiater. Kalian bermasalah. Kalian 3 orang kok merasa paling benar dan semua orang itu salah. Sudah itu pendukungnya masih mengatakan yang mengkritik 3 orang itu yang merasa paling benar. Kenyataannya orang merasa paling benar itu adalah ketika sudah tahu berselisih dengan semua orang, dia masih merasa paling benar. Artinya apa? Semua orang salah. Kalau 1.000 orang benar menyalahkan 3 orang, itu bukan merasa paling benar, Pak. Masa iya 1.000 orang kalah dengan 3 orang ini? Justru yang 3 orang ini ketika masih merasa benar dalam keadaan dia melawan nakoba-nakoba, melawan ulama-ulama nasab, tapi masih merasa mereka yang benar, itulah yang disebut dengan merasa paling benar. Dan memang kalau kita pelajari kelompok-kelompok sempalan dalam bagian apapun, itu memang ciri khasnya adalah tidak peduli melawan siapapun, tetap merasa yang paling benar. Anda pelajari seperti Khawarij, seperti Salafi Wahabi atau apa ya. Bukan saya mengatakan kalian itu yang mendukung Kiai itu Wahabi atau Khawarij, enggak. Cuma ketika merasa paling benar, ya itulah sama persis. Sudah tahu melawan semua orang, merasa paling benar. Allahumma hdina ahdas sabil.